Kita lanjutkan pembahasan soal fisika UTBK tahun 2022. Dikatakan dalam soal sebuah bandul matematis dipasang pada langit-langit kabin sebuah wahana ruang angkasa. Panjang tali bandul 20 cm. Jadi bisa kita tuliskan di sini L sama dengan 20 cm atau langsung kita tulis 0,2 meter. Selanjutnya, pada suatu saat wahana itu sedang meninggalkan permukaan planet. Artinya, wahana ini sedang naik ke atas. Jika frekuensi matematis saat itu, kita buatkan frekuensi bandul itu sama dengan 5 per 2 pi Hz. Selanjutnya, dan percepatan gravitasi planet tersebut 4 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya percepatan wahana. Oke, kita tahu bahwa frekuensi itu sama dengan 1 per 2 pi akar daripada G dibagi dengan L. Tapi perlu diingat, karena wahana juga dipercepat dan naik, jika dia naik kita buat di sini tambah. Tetapi jika bandulnya nanti atau wahananya turun, kita buatkan di sini adalah kurang. Oke, kita masukkan nilainya. Berarti F sama dengan 5 dibagi dengan 2 pi sama dengan 1 per 2 pi akar daripada G nya itu adalah 4 tadi dari soal, percepatannya 4 ditambah A dibagi dengan panjang bandul 0,2 yang bisa kita coretkan di sini. 2 pi nya habis. Supaya hilang akarnya, sama-sama kita kuadratkan. 5 kuadrat ini 25, kemudian akarnya hilang menjadi 4 ditambah A per 0,2. Kita kali silang ke sini, hasilnya adalah 5 sama dengan 4 ditambah dengan A. Kita peroleh A itu adalah 5 dikurang 4 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Jadi wahananya bergerak dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat soal nomor 18. Dalam ruang tertutup bersuhu T, suatu gas ideal monoatomik sebanyak N atom identik dipompakan ke dalam. Energi kinetik total atom adalah EK, kemudian sebanyak 2N atom identik tambahan dipompakan ke ruang tertutup. Agar energi kinetik total atom menjadi 6 EK, kita tuliskan di sini bahwa energi kinetik mula-mula itu sama dengan, kita katakan EK1 adalah EK, dan energi kinetik yang kedua sama dengan 6 energi kinetik EK. Dan jumlah partikel pertama N1 sama dengan N, untuk yang kedua itu sama dengan energi kinetik total atom, kemudian sebanyak 2N atom identik tambahan, berarti ditambahkan ke N menjadi 3N. Yang ditanya adalah suhu kedua. Jika suhu 1 T1 sama dengan T, yang ditanya adalah T2 itu sama dengan berapa. Oke, kita masukkan. Energi kinetik itu dapat kita rumuskan EK sama dengan 3 per 2 NKT. Jadi kalau kita buat untuk energi kinetik totalnya itu EK1 per EK2. Oke, kita buatkan, kita bandingin, berarti 3 per 2 N1 kali K, konstanta Stephen Boltzmann, T1. Di sini 3 per 2 N2 dikali dengan K dikali dengan T2. Yang sama bisa kita coret. 3 per 2 dengan 3 per 2 ini habis, kemudian konstanta Stephen Boltzmann ini habis. Kita tinggal masukkan. EK1 tadi adalah EK, kita buatkan ini adalah EK, per EK2 adalah 6 EK sama dengan N1 N, N2 itu adalah 3N, sedangkan suhunya tadi adalah T per T2. Yang ditanya adalah berapa T2. Kita coretkan, energi kinetiknya ini habis, N nya juga habis.
kita kalikan ke sebelah kiri T2, berarti kita buat T2 itu sama dengan yang 6 nya kita kali ke sebelah kanan, 6 per 3T, atau hasilnya adalah 2T. Jadi jawabnya adalah yang B. Berikutnya kita lihat soal nomor 19. Gas ideal atomik sebanyak N mol mengalami proses termodinamika pada tekanan tetap dari keadaan 1 ke keadaan 2 dengan volume V1 1 meter kubik dan V2 4 meter kubik. Apabila kalori yang diserap oleh gas adalah kijoule dan proses termodinamika berlangsung pada suhu 500 Kelvin. Suhu 500 Kelvin itu adalah suhu sedang. Suhu rendah itu 300 ke bawah. Sehingga bisa kita buatkan, karena dia bersuhu sedang, maka kapasitas kalor pada tekanan tetap Cp itu sama dengan 7/2 Nr. Ini diingat ya. Sedangkan kapasitas kalor pada volume tetap ini adalah 5/2. Kemudian jika suhu rendah, dia menjadi untuk kapasitas kalor volume itu adalah 3/2, sedangkan pada tekanan dia menjadi 5/2 untuk suhu rendah. Di sini dikatakan dia suhu sedang, maka dia adalah 7/2. Kita tahu bahwa kalor itu Q sama dengan Cp dikali dengan delta T. Ini perubahan suhu. Cp tadi adalah 7/2, kita tuliskan di sini. N dikali dengan R dikali dengan delta T. Kita tahu bahwa nRT itu adalah tekanan, diingat ya, nRT ini sama dengan tekanan dikali dengan volume. Karena delta T, maka di sini delta V, sehingga bisa kita buat sama dengan 7/2 kali P kali V2 dikurang V1. Inilah kalornya. Kita masukkan Q sama dengan 7/2 dikali dengan P kali, di sini volume 2-nya adalah 4 dikurang volume 1 1. Hasilnya ini adalah 3, menjadi 7/2 P kali 3 sama dengan 21 P dibagi dengan 2. Yang ditanya itu adalah P-nya. Jadi ini adalah Q. Kita buatkan P, hasilnya P sama dengan 2 kali Q dibagi dengan 21. Jawabnya adalah yang D. Berikutnya kita lihat soal nomor 20. Sebuah partikel bermassa diam M0 bergerak dengan kecepatan V memiliki rasio energi kinetik terhadap energi total. Jadi kalau kita buatkan di sini bahwa energi kinetik EK banding dengan E aksen itu sama dengan 3/4. Perlu diingat bahwa energi kinetik itu sama dengan 1 per akar dari 1 dikurang V per C, ini sama-sama kita kuadratkan, dikurang 1 dikali dengan energi diam atau M0 C kuadrat. Kita tuliskan 0. 1 per akar 1 dikurang V per C kuadrat ini bisa kita ganti dengan gamma, sehingga kita tulis gamma dikurang 1 dikali dengan 0. Oke. Kemudian energi gerak, kita carikan dulu energi gerak. Itu sama dengan massa bergerak dikali dengan C kuadrat. Massa bergerak itu adalah M0 per akar dari 1 dikurang V per C, ini kita kuadratkan, dikali dengan C kuadrat. M0 C kuadrat ini adalah E0, sedangkan 1 per akar 1 kurang V per C kuadrat tadi adalah gamma, sehingga bisa kita tulis gamma dikali dengan E0. Oke, dari kedua persamaan ini kita masukkan ke yang tadi. Hasilnya berarti energi kinetik per E aksen itu adalah 3/4. Kita tulis 3/4 sama dengan energi kinetik yang ini tadi. Kita masukkan gamma dikurang 1 dikali dengan E0 dibagi dengan, di sini gamma dikali dengan E0, sama-sama E0 nya kita coret, ini habis.
kita kali silang, berarti kita peroleh 3 kali gamma di sini, 3 gamma. Yang 4 kita kali ke atas ini, 4 gamma dikurang 4. Kita pindah ini ke sebelah kiri menjadi 4 sama dengan gamma. Kita telah peroleh gammanya. Yang ditanya adalah berapa rasio energi diamnya terhadap energi total. Berarti energi diam E0 per energi total. Yang ini hasilnya sama dengan M0 kali C kuadrat dibagi energi totalnya tadi adalah gamma dikali dengan E0, atau bisa kita buatkan E0 per gamma. Gamma tadi di sini adalah 4, kita buat 4E0. Kita coret, habis. Hasilnya adalah 1/4, 1/4 atau 1/4. Jawabnya yang B.